Hai semua, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari artikel konseptual yang telah saya buat. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira Khairani dengan NIM 253700096. Saya dari Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial. Setelah saya memperkenalkan diri, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berbagai permasalahan global seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia mendorong lahirnya Sustainable Development Goals sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030. Salah satu tujuan utamanya adalah pendidikan berkualitas yang menekankan pendidikan inklusif, merata, dan bermutu bagi semua. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan mendasar yang sekiranya masuk ke dalam materi yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama yaitu, mengapa pendidikan berkualitas menjadi kunci dalam pembangunan berkelanjutan? Yang kedua, bagaimana peran pendidikan IPS dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals tujuan 4? Yang ketiga, bagaimana integrasi nilai-nilai Sustainable Development Goals dalam pembelajaran IPS? Dari beberapa pertanyaan mendasar tadi, kali ini kita dapat mengetahui tujuan penulisan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals tujuan 4 melalui pengembangan kesadaran sosial, kemampuan berpikir kritis, dan sikap partisipasi peserta didik dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan. Yang pertama, ada pendidikan berkualitas dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan berkualitas merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membentuk karakter peserta didik. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan nilai moral, keterampilan hidup, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial di abad ke-21. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu peran pendidikan IPS. Pendidikan IPS memiliki peran strategis karena berfokus pada kajian kehidupan sosial, hubungan antar manusia, serta nilai demokrasi dan keadilan sosial. Melalui IPS, peserta didik dibekali pengetahuan sosial dan keterampilan kewarganegaraan agar mampu menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Pembahasan yang ketiga, integrasi nilai Sustainable Development Goals dalam pembelajaran IPS. Integrasi nilai-nilai Sustainable Development Goals dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan melalui pembelajaran kontekstual, diskusi isu sosial, dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir reflektif, memiliki empati, serta peduli terhadap permasalahan sosial dan lingkungan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu ada tantangan implementasi dan peluang upaya pengembangan. Tantangan implementasi yaitu ada 3. Yang pertama, pemahaman pendidikan tentang konsep Sustainable Development Goals masih terbatas. Yang kedua, keterbatasan sumber belajar kontekstual. Dan yang ketiga, kesenjangan fasilitas pendidikan antar wilayah. Peluang dan upaya pengembangan. Pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan bahan ajar berbasis lokal menjadi peluang besar dalam mengoptimalkan pembelajaran IPS. Dengan dukungan kebijakan pendidikan dan meningkatkan kompetensi pendidik, integrasi nilai Sustainable Development Goals dalam IPS juga dilakukan secara lebih efektif.
Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya pendidikan IPS memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas. IPS tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan kesadaran sosial, kemampuan berpikir kritis, dan sikap partisipatif peserta didik dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Setelah saya menjelaskan kesimpulan tadi, juga ada beberapa saran dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu pendidikan IPS disarankan mengintegrasikan nilai-nilai Sustainable Development Goals secara sistematis dalam pembelajaran. Yang kedua, perlu pengembangan sumber belajar yang relevan dan kontekstual. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi pendidikan dan dukungan kebijakan pendidikan harus terus dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih bagi semua yang sudah mendengarkan penjelasan presentasi saya kali ini. See you, bye-bye.